berikutnya yaitu pembahasan sistem pendaftaran OSN tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Mas Yongki Purnomo, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sistem aplikasi lomba yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ulfi. Dipersilakan Mas Yongki Purnomo dulu ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan teman-teman prestasi dari dunia SMP ya. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan terkait alur pendaftaran untuk mengikuti ajang talenta OSN. Jadi untuk pendaftaran itu nanti akan dijalankan akan dibantu oleh operator sekolah, sehingga Bapak Ibu guru silakan berkoordinasi dengan operator sekolah untuk mendaftarkan peserta didiknya melalui alamat daftar stripbpti.kemdikbud.go.id. Selanjutnya nanti silakan operator masuk menggunakan akun data operator sekolah yang tautkan menggunakan SSO. Kemudian nanti ketika berhasil masuk, operator akan melakukan aktivitas yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem dengan lokalisasi NISN dan juga ada tanggal lahir dari peserta didik tersebut. Dua kunci yang harus diberikan oleh operator adalah NISN dan tanggal lahir. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan pembimbing. Setelah peserta dan pembimbing ditambahkan, silahkan untuk memilih ajang talenta yaitu Olimpiade Sains Nasional di SMP. Di dalamnya nanti akan tersedia cabang ajang talenta sebagaimana yang telah kita lihat. Dapat 3 cabang ajang untuk OSN. Kemudian ketika pendaftaran akan memilih peserta dan memilih pembimbing untuk cabang OSN yang akan didaftarkan. Diakhiri dengan operator wajib menyelesaikan pendaftaran peserta dengan cara memfinalisasi pendaftaran. Ketika finalisasi sudah dilakukan, maka operator tidak bisa mengubah data. Jadi mohon untuk diperhatikan untuk operator dalam merekap data maupun juga mendaftarkan lalu teliti, kemudian menyelesaikan step atau langkah per langkahnya dengan pendaftaran, baru nanti selanjutnya masuk ke langkah melalui aplikasi lomba. Coba akan demokan juga secara langsung. Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang nanti akan Bapak Ibu tes. Untuk alamat ada di daftar stripbpti.kemdikbud.go.id, dan sini terdapat 3 pilihan menu. Untuk Bapak Ibu operator silakan mengakses menu yang berwarna biru atau yang paling kiri. Ini untuk masuk operator pendidikan dasar dan menengah. Kemudian nanti silakan diklik, nanti akan tersedia formulir login atau masuk. Nanti silakan diberikan akun dari operator. Dan terkendala mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman pun juga operator datanya. Kemudian ketika nanti sudah berhasil masuk, berikut adalah tampilan dari dashboard operator. Terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah kode registrasi satuan pendidikan atau kode pendaftaran satuan pendidikan berada di kolom paling atas. Kemudian terdapat informasi petunjuk teknis untuk memahami teknis aplikasi penggunaannya. Kemudian juga ada statistik sederhana terkait jumlah peserta didik terdaftar dan pembimbing yang didaftarkan di dalam sistem. Kemudian ada menu operator, silahkan dilengkapi data dirinya. Kemudian data satuan pendidikan, sini memuat informasi NPSN, kode registrasi, nama. Kemudian sini juga tersedia formulir yang harus dilengkapi oleh operator. Kemudian jika
terdapat perubahan, silakan nanti operator klik sinkronisasi dengan pusat data untuk memperbarui data. Kemudian kita lanjutkan ke menu peserta didik. Disinilah nanti menu yang akan digunakan untuk menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Untuk melakukan pendaftaran ke peserta ke dalam sistem atau menambahkan peserta, silakan klik tambah peserta. Nanti akan muncul untuk menginputkan NISN dan tanggal lahir. Sebagai pada proses ini, NISN akan diverifikasi dan validasi menggunakan PD data. Jika nanti operator menemui pesan data tidak ditemukan atau data tidak berhasil dimunculkan, silakan nanti operator untuk mengecek kembali data dari peserta didik, kemudian melakukan koreksi jika terdapat izin yang kosong mungkin atau yang salah sehingga data itu tidak bisa muncul. Kemudian ketika data berhasil divalidasi, operator akan masuk ke halaman formulir pendaftaran yang akan berisi data diri. Sini operator akan mengunggah foto dari peserta didik. Untuk foto, pastikan untuk formal dengan menggunakan seragam. Ukuran maksimal yang diizinkan adalah 500 kilobyte. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk foto mungkin nanti ada yang lebih daripada ketentuan maksimal, silahkan dilakukan revisi sehingga bisa memenuhi dari persyaratan mini maksimal yang telah kita tuliskan sini, yaitu maksimal 500 kilobyte dan formatnya format gambar picture, ada JPG ataupun juga PNG. Jadi perlu dipastikan tidak perlu terlalu besar ukuran filenya, yang memenuhi ketentuan foto formal dan format gambar dan maksimal 500 MB. Kemudian sebagai contoh kita kemudian di sini terdapat beberapa isian yang perlu dilengkapi. Kemudian klik simpan. Jika berhasil, maka nanti data akan masuk ke dalam tabel yang akan berisi peserta didik yang berhasil kita daftarkan ke dalam sistem. Di tahap ini kita berhasil mendaftarkan peserta ke dalam sistem. Kemudian di sini ada menu pembimbing. Di sini bisa untuk menambahkan data diri dari pembimbing yang akan mendampingi peserta didik dalam mengikuti ajang talenta OSN pun juga dengan ajang talenta lainnya yang diselenggarakan oleh BPTI. Untuk isiannya yang pertama adalah data diri, isikan nama sekolahnya, misalkan SMP, kemudian di sini informasi tambahan boleh diisi dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu, kemudian isi identifikasi apakah pembimbing berasal dari merupakan ASN atau tidak. Lalu kemudian periksa kembali sebelum melakukan penyimpanan. Nah, selanjutnya terdapat menu ajang talenta. Jaringan. Nah, di menu ajang talenta sudah tersedia daftar ajang talenta yang disediakan oleh BPTI. Di sini memuat informasi nama ajang, kemudian lini masa, terdapat juga tombol untuk mengunduh petunjuk teknis, pun juga di sini sudah disediakan hitung mundur dari waktu sekarang menuju penutupan pendaftaran. Kemudian, operator silakan klik detail. Untuk melihat dan mendaftarkan ya nantinya di informasi selanjutnya di detail akan ada informasi terkait tahap yang diselenggarakan peserta
ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis di pedoman. Dari cabang terdapat 3, kemudian jumlah maksimal peserta dan pembimbing, kemudian juga terkait kuota dalam satu sekolah, satu cabang. Sebagai contoh di sini, Pak, sekolah maksimal 5 pendidik yang didaftarkan. Untuk pendaftaran, silahkan klik pada cabang yang akan diikuti. Kemudian di sini nanti akan masuk ke halaman pendaftaran cabang ajang talenta. Silahkan pilihkan peserta yang akan mengikuti cabang ajang talenta yang tentunya memenuhi persyaratan ya. Kemudian sampai contoh. Oke, kelas per semesternya. Setelah kita memilih peserta, kita akan memilih pembimbing. Contoh di sini saya sudah sedia satu pembimbing sama Pak Manuki, kemudian diklik checklist. Jangan lupa untuk di checklist juga memeriksa kembali apakah isinya sudah sesuai dan sudah disimpan. Oke, sudah ya. Baik, lanjut. Di menu pendaftar di sini akan ada informasi dari ajang talenta yang tadi kita daftarkan pun juga cabangnya. Sebagai contoh, kita di sini mengikuti atau mendaftarkan untuk Olimpiade Sains Nasional bidang cabang IPA. Sini ada Sergio Lenit. Sini dengan pembimbing Pak Malvi. Di sini nanti untuk operator silahkan mengecek dan memastikan kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka nanti di sini akan tersedia button atau tombol untuk memfinalisasi. Ketika kita sudah memfinalisasi, maka peserta akan mendapatkan kode registrasi di pendaftaran sudah menandakan bahwa sah Sergio Lenit sebagai peserta OSN untuk cabang IPA. Ketika operator sudah memfinalisasi, di sini operator tidak bisa melakukan perubahan. Jadi penting untuk diperhatikan, operator menyelesaikan terlebih dahulu pendaftaran sampai ke tahap finalisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan terkait aplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yongki Purnomo untuk sistem pendaftarannya ya. Dilanjutkan langsung dengan pembahasan sistem aplikasi lomba ya dengan Pak Ahmad Ulfi. Silakan Pak Ulfi. Kedengaran Mbak, suara saya Mbak? Kedengaran dengan jelas. Sip. Baik, terima kasih. Saya izin share screen Mbak Dia. Ya, silakan Pak. Baik, saya sedikit melanjutkan tadi dari yang Mas Yongki sampaikan. Materinya nanti bisa di-share ya Mbak. Teman ini kita demo langsung ke aplikasi aja ya. Jadi tadi yang sudah lanjutan dari Mas Yongki itu, Bapak Ibu kan akan lihatnya di sini ya, di pendaftar. Bentar nih kok koneksinya agak. Sebentar ya Mbak. Suara saya, tapi ngomong-ngomong saya nggak nge-lag ya. Enggak sih, bagus Pak, lancar. Oh, berarti ini suaranya juga jernih. Ya, mungkin karena websitenya kali ya, bentar ya. Coba saya keluar dulu.
Ya lah kalau gitu. Gini aja. Eh, Nanti kita masuk ke belakang. Jadi tadi kalau sudah disampaikan Mas Yongki ya Mbak, nanti ketika sudah dapat pendaftar, maka masuk ke website lomba. Websitenya kalau SMP itu smp.puspersnas, maaf, smp.pusatprestasi-nasional kemdikbud.go.id/lomba. Mungkin kalau agak saya sudah bikin untuk yang link pendeknya, yaitu s.id bpti lomba SMP. Ya, nanti dia akan diarahkan ke alamat yang sama. Setelah itu pilih lombanya, dalam hal ini ada OSN. Nah, ini untuk admin sekolah ya Mbak ya. Jadi ini juga Bapak Ibu untuk admin sekolah. Loginnya menggunakan NPSN yang ada di website ini, yang ada di website registrasi. Nah, kode registrasi juga ada di website registrasi. Nah, ketika sudah input, maka akan masuk ke login sekolah tersebut. Nah, untuk pendaftarannya itu untuk pendaftaran siswanya, silakan milih menu kabupaten. Ini contohnya sudah saya tarik ya. Jadi ketika sudah ada di sana di website di sini, maka kalau yang perlu dilakukan oleh sekolah memilih menu OSN, habis itu kabupaten kota, setelah itu lakukan sinkron. Nah, ketika sinkron ini akan menarik data dari websitenya peserta. Oke, ini sudah kembali lagi ya. Ini agak lama, berarti ada isu Mas Yongki, nitip nanti servernya Mas Yongki ya. Jadi nanti ketika diklik, maka akan menarik data yang sudah ada di websitenya portal registrasi. Nah, setelah itu akan ada informasi sinkron terakhir, yaitu kapan dilakukan. Ini contohnya kita lagi testing tanggal 25 kemarin. Nah, ini dia. Kalau websitenya ada gangguan, maka akan gagal tarik data sinkron. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan tertulis portal registrasinya per tanggal kapan sinkronnya, dan ini menampilkan seluruh peserta yang ada di website portal registrasi. Nah, setelah itu lakukan ke menu pengaturan akun supaya bisa di-generate pesertanya, supaya bisa untuk login nanti di aplikasi lomba levelnya kabupaten kota. Setelah itu generate, nanti passwordnya ini silakan di filenya disimpan. Setelah itu dibuka, nanti akan kelihatan passwordnya, dan ini yang di-sharing ke sekolah nanti. Untuk saat ini penggunaan akun Belajar ID belum bisa, dan kita juga diusahakan untuk bisa menggunakan kode registrasi untuk loginnya, tapi saat ini kami masih menggunakan proses seperti ini ya. Jadi passwordnya ada di sini, NISN-nya ada di sini. Nah, setelah ini dapat, maka bisa bagikan ke siswa untuk bisa login di aplikasi lombanya. Saya kira itu ya kalau untuk dari sisi admin sekolah. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa untuk aplikasi OSN-nya ini untuk SD. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau untuk OSN SMP ada di sini. Ya, sebentar ya. Saya coba cek. Oke, baik. Untuk yang SMP, alamatnya ini, ya, OSN SMP. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download siswanya dan silakan login. Nanti sudah diinformasikan tadi ya di depan oleh juri juga bahwa nanti tolong usahakan siswa ketika kita ada melakukan latihan sebisa mungkin sering ikut supaya kita tahu kendalanya. Saya kira itu Mbak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wolfi.